Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengucap syukur karena kita memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh dengan berkat Tuhan. Dan seperti biasa saya akan berbagi firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi kita untuk menjalani hari-hari kita secara khusus di tahun baru ini. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 8 ayat 1-10. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ada syair lagu dari Kidung Jemaat yang berbunyi seperti ini. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Kalimat yang paling akhir, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Lirik lagu ini berisi sebuah pengakuan bahwa Allah sangat besar. Dari mana kebesaran itu terlihat? Dari ciptaan Allah yang maha besar dan maha agung. Bintang-bintang di langit, bulan-bulan di langit, alam semesta dan seluruh dunia ini. Begitu besarnya, begitu ajaibnya ciptaan Tuhan. Tidak ada seperti Allah. Hanya Dia satu-satunya Allah yang maha besar, yang dapat menciptakan seluruh yang ada ini oleh kemahakuasaannya. Dan kita juga lihat di dalam Mazmur
pada hari ini, pemazmur tidak menyangkal bahwa Allah itu sangat besar. Ciptaannya begitu ajaib. Tetapi satu hal yang menarik di dalam khotbah hari ini, bahwa ada satu yang lebih besar dari ciptaan Tuhan itu. Apa itu? Yaitu kasih Tuhan itu sendiri. Pemazmur melihat bahwa kasih Tuhan itu begitu besar. Mengapa? Karena manusia yang tidak ada apa-apanya. Manusia yang hanya terbuat dari debu tanah. Tetapi diingat oleh Allah. Diindahkan oleh Allah. Dan dimahkotai Allah dengan kemuliaan dan hormat. Sungguh pemazmur merasakan bahwa kasih Allah itu begitu besar. Tidak ada yang mampu menandingi kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Manusia ini adalah orang-orang, adalah ciptaan yang sangat berharga di hadapan Allah. Mungkin bagi banyak orang, atau bagi orang-orang, kita ini tidak berharga, murahan, kecil. Tetapi bagi Allah, kita adalah manusia-manusia yang sangat berharga. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Allah mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang berharga, orang yang mulia, dan Allah mengasihi kita. Kita merasakan di momen-momen Natal firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Inilah kasih Allah yang begitu besar, yang dinyatakan oleh Allah, dan yang sudah kita rasakan melalui kelahiran Yesus ke dunia ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan inilah yang menjadi sukacita besar bagi kita untuk memasuki tahun yang baru ini. Kita bisa selamat, kita bisa berdiri sampai hari ini. Itu semua karena besarnya kasih Allah. Itu semua karena seizin Allah yang selalu menolong kita, mengasihi kita dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Oleh sebab itu, kita harus tetap berpengharapan pada Tuhan saja. Walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi pada tahun 2023 ini. Mungkin akan terjadi krisis ekonomi, krisis pangan, krisis penyakit, krisis badai. Tapi satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa Allah begitu mengasihi kita. Allah selalu mengingat dan mengindahkan kita. Dia selalu peduli kita. Dia selalu menuntun hidup kita pada jalan dan rencananya yang baik. Dalam firman ini dikatakan bahwa Allah telah memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai segala ciptaan Allah. Itu berarti Allah telah memberikan kepada kita kekuatan dan kuasa untuk menghadapi segala tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu,
Kita harus tetap terkonek dengan Tuhan. Selama kita terkonek, terhubung dengan Tuhan, selama itu kita tidak akan pernah kehilangan kekuatan. Sebab kita telah menyatu dengan Tuhan, Sang Sumber kuasa dalam hidup ini. Itu yang diinginkan, diharapkan pemazmur, agar setiap manusia ini selalu terkonek dengan Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang Maha Besar. Saudara-saudara, saya pernah menonton video di YouTube yang sangat inspiratif. Ada seekor anak singa yang dikejar-kejar oleh seekor serigala besar. Anak singa ini berusaha berlari sekuat tenaga supaya terhindar dari terkaman serigala ini. Namun tampaknya anak singa ini tidak kuat lagi bertahan dari kejaran serigala ini. Sampai pada akhirnya si anak singa terjepit di jalan buntu. Si anak singa pasrah, ketakutan, sebab dia akan dimangsa oleh serigala. Tetapi anehnya, serigala tidak berani menerkam singa yang tidak berdaya ini. Sebaliknya, si serigala terlari terbirit-birit. Si anak singa heran, kenapa serigala tidak memangsanya? Akhirnya dia melihat ke belakang. Ternyata induk singa itu telah berdiri persis di belakangnya. Itu yang membuat serigala takut terbirit-birit. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah jika kita berjalan di jalan Tuhan. Tuhan itu akan ada berdiri di belakang kita, memampukan kita, menguatkan kita, menolong kita, sehingga kita mampu menjalani tantangan, pergumulan, segala pencobaan yang ada terjadi pada hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan keraskan hatimu, jangan keraskan pikiranmu, jangan andalkan pengetahuanmu, tapi andalkanlah Tuhan. Berjalanlah bersama Tuhan, maka kamu akan menikmati perjalanan hidup ini lebih bermakna, lebih bersukacita. Sebab ada Allah yang Maha Besar, yang begitu mengasihi kita, yang begitu mencintai kita, yang selalu peduli, yang selalu mengasihi kita, yang selalu menuntun kita, hingga pada akhirnya dalam perjalanan ini ada sukacita besar di dalam hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.